Derajat luka ada berapa? 4. Derajat 1 apa? Masih di permukaan Epidermis. yang Reminder ya. Jadi sebelum pengkajian luka, ini kita tutup dulu deh. Anggaplah ini kita ambil luka dalam ya. kirain patuh. Sebenarnya ada ya, kainnya. Perawatan luka apa? Bersih baru steril. Bersih steril. Itu konsep lama. Tapi sebenarnya konsep yang terbaru kami dari Wound Care itu hanya alat yang steril, tindakan keseluruhan itu bersih. Kalau konsep wound healing atau konsep modern dressing. Jadi perawatan luka itu ada dua konsepnya. Pertama konsep konvensional dan konsep modern dressing. Nah, konsep konvensional ini yang bakalan kalian pelajari sekarang. Nah, konvensional atau metode lama. Nah, untuk metode lama itu sebenarnya kita di rumah sakit udah nggak pakai. Kita lebih aplikasi ke modern dressing karena segala peralatan dan itu lebih on budget ke modern dressing dan sistem penyembuhan juga lebih cepat di modern dressing. Nah, dalam sistem konvensional itu ada kelemahannya. Yang pertama, sistem pengkajian luka, kalian tidak bisa menentukan luka itu sembuhnya berapa lama. Sedangkan untuk modern dressing itu kalian bisa menentukan lukanya itu akan sembuh berapa lama. Itu ada yang namanya kita Bates-Janssen. Jadi kita ada skala Bates-Janssen Assessment Tools atau BJWAT. Itu yang biasa dipakai untuk para wound care. Untuk aktivasi kegiatan luka, untuk perkembangan lukanya sudah sejauh mana, untuk mengetahui awalnya luka akan sembuh dalam berapa lama. Misalnya estimasi yang kita dapatkan 6 minggu. Nanti kalian akan saya ajari cara hitungnya kayak gimana. Estimasi luka kita akan misalnya sembuh 6 minggu. Kalian ngerawat kurang lebih dari 6 minggu. Berarti di situ ada yang namanya masa pemanjangan, masa rawat inap atau masa rawat luka. Nah, dari situ kalian bisa kaji. Oh, misalnya pasiennya luka bakar atau misalnya katakanlah pasien yang sering mengalami masa pemanjangan perawatan luka itu pasien-pasien DM. Kalian bisa kaji, bisa lihat, bisa observasi kembali dari nutrisinya seperti apa, pola makannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa, kadar gula darahnya terkontrol atau tidak, pola medisnya seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa ketahui, oh ternyata faktor yang memperlambat penyembuhan luka itu ada di mana pasiennya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau konvensional, kalian bisa tahu ini kok masa rawatnya memanjang, itu dibagi menjadi dua. Ada luka akut, ada luka kronis. Nah, sedangkan kalau misalnya pasien kalian rawat kurang dari 3 bulan, berarti dia masih masuk ke dalam kategori luka akut. Sedangkan ketika kalian merawat pasien lebih dari 3 bulan, oh berarti pasien ini masuk ke dalam luka kronis. Dan kalau misalnya kita pengkajian luka juga ada 2 kategori, full thickness sama partial thickness. Apa itu full thickness? Apa itu partial thickness? Full dalam. Pak, ada yang tahu nggak nih? Coba dicari, apa itu full thickness? Apa itu partial thickness? Full thickness tuh dalam udah sampai ke dermis, Kulit keseluruhan mengikuti kerusakan. sudah keseluruhan. Oke. Kalau partial thickness itu dia hanya sampai dermis saja.
Kalau full thickness dia sudah masuk ke massa, otot, tendon, dia juga sudah debris nekrotik. Nah, kayak gitu. Oke. Kita perhatikan lagi kalau tanda derajat luka. Derajat luka ada berapa? Ada 4. Oke, yang pertama derajat 1 berarti pasiennya berada di area epidermis. Keseluruhan epidermis berarti masih kemerahan, masih pembengkakan, masih panas. Ada yang namanya tumor, rubor, dolor, kalor, fungsi leisa. Kalau tumor apa? Tumor Adanya pembengkakan di area sekitar luka. Kalau rubor, warnanya seperti apa? Kalau kalor, panas. ya pasiennya mengalami inflamasi atau enggak, masih nyeri atau enggak. Tumor, rubor, kalor, dolor, Fungsi alasa. itu fungsi laisa. Dolor apa? Apa? Iya, adanya nyeri tekan atau enggak. Nah, kalau misalnya udah bagus, dilihat lagi fungsi laisa. Pasiennya masih ngerasa nyeri enggak? Kalau pasiennya masih ngerasa nyeri berarti lukanya masih bagus. Kalau pasiennya enggak ngerasa nyeri berarti lukanya udah masuk ke saraf. Berarti antara dua, walaupun lukanya sembuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Biasanya pasien-pasien yang mengalami DM bagian dorsal, DM bagian area plantar, atau DM di kaki, misalnya di daerah sini nih. Sudah nanti kita areanya kita perbaiki, sudah sembuh, tapi pasien tidak bisa ngerasain apa-apa. Resiko amputasi lebih tinggi untuk pasien-pasien yang fungsi laisa. Oke ya, ini kita pakai sistem bersih steril konvensional ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian di rumah sakit ketemu, kok diajarin di rumah sakit di kampus kita harus pakai ini ya, pakai handscoon steril ya. Kok di ini di rumah sakit satu pasien bisa pakai satu handscoon untuk banyak pasien, hanya semprot ini apa antis doang. Semua konsepnya sama, berarti mereka pakai konsep bersih. Oke, alat yang dipakai itu ada nih, kita dekatin dulu alatnya. Permisi ibu, ini udah hari udah hari ke-8 ya bu ya, waktunya buat ganti perban ya. Kita lihat ya lukanya udah bagus atau belum. Coba diangkat dulu kakinya. Gimana? Diangkat nyeri nggak? Nyeri sus. Berasa? Berasa. Biasanya buat meminimalisir ini air, kalau pakai perlakan dia bisa lari kemana-mana ya. Nah kalau kita di rumah sakit itu biasa dialas sama baskom. Kalau enggak pun underpad. Iya, underpad. Nah, ini steril ya, alat dari kalian mau buka seperti ini juga nggak masalah, karena kan yang kita pertahanin dalamnya di dalam. Tapi kalian misalnya mau bukanya pakai korentang juga nggak masalah. Tapi di rumah sakit nggak pernah ketemu korentang. Iya. Ya. Korentang kalian buka jangan sampai nempel ke sini ya, berarti on, udah nggak bisa dipakai. Kenapa harus pakai korentang? Karena yang dipertahankan adalah sterilisasi alat doang. Sudah ya. Ini bisa nggak pakai ini? Jangan kalian copot gini ya. Buka aja. Ambil satu. Ataupun kalian ambil alat, misal nih, saya pakai kom. Saya ambil yang banyak buat stok kasa di kom. Itu tadi komnya dari mana?
Oke. Misalnya kalau di rumah sakit nggak punya alkohol swab, alternatifnya apa? Masih. Pakai kasa, pakai alkohol. Ibu kita buka ya perbannya. Kalau pakai Mictela ya udah nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai kasa lagi. Kalau misalnya ini masih dipakai, biasanya enggak ya. Pasien harus punya 2 kalau Mictela. Gulung, jangan biarin. biasain kerja berantakan. Baik Bu. Api ya Bu ya. Ya, cowok tuh biasanya. Tuh, Iya benar karena cowok Bu yang rajin. jadi banyak woncare itu kebanyakan cowok. Bonker kebanyakan cowok Bu. Iya. Wah lucu dengerin loh. Yang home visit ke rumah pasien itu lebih banyak. Tapi kalau perawatan luka bukan steril ya Bu? Itu konsep kadang ngeri. Itu konsep konvensional. Apa? Tahu cing. Nyatet tuh catatan kita bisa baca nggak? Enggak kan dibersihinnya kan steril kan? Alat steril tapi Enskonnya? perawatan tetap Oh tetap bersih. Soalnya kan ada aja Bu beda dosen beda prinsip. kalau kita pakai ini ya. Misi dong. Bing kurus nih. Maaf ya ibu ya. Iya. Ilmu ini. Itu diangkat Oh, belum sendiri. Aduh, perih itu. Dingin kan NHL dingin. Kena luka sama perih nah. Dingin malah ada. Oh itu bengkoknya di bawah ya Bu ya? Iya sih. Irigasi luka pasien menggunakan NaCl. Itu Ibu di tangan. kalau di rumah sakit itu buat ngebersihinnya NaCl aja Bu. Iya. Sebenarnya kita ada yang namanya ini ya, strobak ya. Apa Bu? Iya, strobak. Buat dirinya. Sebenarnya air segini itu kalau buat luka yang asli Kurang Bu. nggak cukup. Cuman Harus ngerendam ya Bu. Luka jangan pernah digosok ya, Tap. tapi diputar. tap. Tujuannya buat apa? Karena luka itu ada yang namanya biofilm. Selama kalian masih ada lengket biofilm di sini, wajib kalian bersihkan karena biofilm itu menghambat proses pertumbuhan granulasi. Biofilm itu seperti apa? Kalian lihat lendir ini, mana? lendir siput, warna bening putih. Nah itu wajib kalian bersihkan. Biofilm. Oke, sudah dibersihkan. Bengkok. Kalau mau kalian guyur dengan NaCl sampai bersih, intinya sampai luka itu benar-benar bersih ya. Ih, kok kencang banget Bu itu Bu? Kalau kamu pelan-pelan ya nggak ngangkat. Ih, Berarti teriak-teriak dong Bu pasien. Tahan ya. Bahkan satu ruangan itu udah biasa. Kalau misalnya fungsi apa?
fungsi sarafnya masih bagus. Kayak gitu ya Bu ya. Pernah nggak Bu diginiin Bu tangannya Bu Pernah nggak Bu dipegang Bu? tendang gitu Bu kalau nggak Refleks gitu di refleks iya. Sudah biasa. Nanti Biasa kalian Bu. ini aja. Kita eksplosif. Saya tuntut kamu, saya tuntut. marah ya Bu. Kaki saya sakit saya tuntut. Nanti kan di awal itu kita kasih tahu harus Bapak suntik ya, kalau Bu ya. misalnya sakit bilang ya, kalau misalnya nggak bisa ditahan kita stop ya. Tapi ya namanya wound care ya mana mau stop. Yang penting komunikasi terapeutik ya Bu. Dia habis tidur ya tadi ya? Habis tidur ya? Kayaknya segeran ya. Oke, sudah ya, sudah bersih ya lukanya. Yang pertama kalian lihat atau kalian kaji untuk luka itu adalah panjang luka berapa. Kalau misalnya kita itu ada yang namanya di sistem Betes itu kita ngukur. Untuk konvensional juga kita wajib ngukur kondisi luka. Panjangnya berapa, Diameternya. lebarnya berapa. Setelah itu untuk mengetahui ada perubahan enggak, Iya, ada granulasinya sudah mulai tumbuh atau tidak. Nah kalau misalnya sudah tahu panjangnya, lebarnya berapa, pastikan under mining atau di area pinggir luka seperti ini. Kalian rasa pakai pinset yang pelan tapi lihat ada goa atau enggak. Sabar Bu, pelan-pelan bolong. Iya. Biasanya kalau goa itu artinya tandanya begini. Pasien di area luar kelihatannya bagus, tapi Dalamnya begitu ya. kalian masukin ke pinset, Menyet. itu ada kosong, bolong. Nah itu jangan sampai kalian terskip. Kelewatan. Karena misalnya kalau misal kalian terskip di dalamnya kalian tekan begini, itu nanah, pus atau darah yang keluar. Itu yang biasanya pasien kadang nyeri ataupun lama. Kalian hanya fokusnya pada area yang kelihatan aja. Sementara di bagian di dalamnya kalian tidak tahu ada goa atau tidak. Nah, setelah perhatikan misalnya ada goa atau tidak. Oh, ada nih. Nih, ada satu. Oh, ada lagi enggak? Oh, enggak ada, cuma satu. Berarti kurang dari. Lihat, masukin. Goanya berapa? Ukur kedalamannya pakai pinset. Oh, misalnya kira-kira kalian bisa lah mengira-ngira ya. Kurang dari 2 cm. Oh, berarti goanya kurang dari 2 cm. Kalian ingat nanti kita baru bisa hitung estimasi dia bisa perawatan berapa lama. Oh, ada ini. Terus lihat lagi bagian area pinggir luka. Ada udem enggak? Iya, bengkak. Karena tadi konsepnya apa? Tumor, rubor, kalor, dolor, fungsi. Oke, lihat. Ada piting edema enggak di bagian pinggir-pinggirnya? Misalnya nggak ada piting edema, oh bagus. Misalnya ada piting edema atau luka mengembang, tekan. Kalian tekan, apa yang keluar di situ? Swab kah? Darah kah? Biasanya sih, iya biasanya sih nanah. Iya Nana. Terus kalian bisa tahu. Nah, jaringan untuk pasien-pasien DM misalnya, dia suka ada terjadinya piting edema di area dalam. Misal lukanya di sini, piting edemanya di sini. Nah, itu bisa bolong. Bisa makanya pasien DM itu konsep lukanya busuk di dalam baru dia muncul Benyek. luka. Nggak lama udah besar, di dalamnya sudah besar. Dia terjadi penggerogotan di area dalam. Nah, setelah itu kalian lihat lagi bagian cairannya. Ada ini enggak? Ada slok enggak atau nanah yang menempel enggak? Terus gimana? Dilihat lagi jaringan bawahnya. Bagian misalnya udah tumbuh granulasi nih di sini. Granulasinya sudah menempel atau belum? Setelah itu kita lihat, perhatikan lagi. Ini lukanya derajat berapa? Apakah sudah masuk epidermis atau sudah masuk otot atau massa? Terus setelah dilihat lagi, oh pasiennya masuknya ini kan ini ya. Coba epidermis ya. Bu, jangan cepet-cepet ngap Bu. Tadi jika udah numbuh granulasi, Kenapa? Tadi kan ibu bilang kalau udah nunggu granulasi, diapain tadi? Yang mana tadi tuh? Kan jika sudah tumbuh granulasi, kan ibu tadi ngomong lihat ada piting edema atau enggak. Nah, jika ditekan keluar apa? Jika terus kalau ada piting edema ditekan keluar apa? Nah, jika tumbuh granulasi, perhatikan kulitnya itu menempel atau masih ada rongga di bagian dalamnya, seperti itu. Nah, terus kita perhatikan lagi ini lukanya sudah derajat berapa? Oh, misalnya kalian lihat ini pasiennya sudah masuk ke dalam area sekutan. Itu memang
Kalau area subtutan di bawahnya itu memang ada seperti jaringan lemak di bagian luka kalian. Terus dilihat lagi massa otot. Nah, kalau massa otot bentuknya otot kita itu seperti serat putih ya. Serat putih kalau ditarik gini ini. Kalian pernah lihat paha ayam yang putih biru? Nah, seperti itu massa ototnya manusia. Kalau putus, kalian lihat, oh pasiennya massa ototnya ada debridemennya enggak? Atau masih bagus atau enggak? Nah, kalau misalnya masih bagus, oh berarti masih bisa dipertahankan. Nah, setelah itu kalian lihat lagi, ada nekrotik enggak di lukanya? Apa tuh, Bu? Nekrotik, kematian jaringan, kulitnya menghitam. Nah, kalau misalnya ada nekrotik, oh berarti ini perlu di debridemen. Oke, sampai sini paham? Debridemen itu pengangkatan jaringan. Iya, digunting. Sistemnya. Sudah ya, sudah dibersihkan ya. Ini masih on, masih ini ya, masih steril ya. Saya ganti dengan pinset. Bersih. Saya ganti dengan handphone steril. Kan ini mau diiniin. Sekarang ganti, Bu, sarung tangan. Tangannya ganti sekarang. Masangnya harus ini harus benar ya. Soalnya yang kemarin kalau benar enak Bu. Oh, remet ya. Jangan gitu, steril. Nanti Sarung tangan steril. Berarti, Bu, bener ya Bu ya. berarti siapin alatnya dari awal banget gak sih, Bu, semuanya? Biar nanti langsung pakai kan? Jadi taruh gini aja Bu. Nah, geser. Geseran ya, susah. Gimana kalau ditekan, Bu? Punten maaf. Ini mulai dari kelihatan nggak? Ibu mah tangannya kecil gitu. Satu Pasang sarung tangan setuju. Helmet ya. Enggak gua. Kagak gua. Iya, kagak. Hanya bisa ya. Gua remetnya pas action. Udah ketemu. Nah, untuk yang punya tangan kecil tuh gitu. Bener ya. gampang mah Kalau gampang Kalau misalnya kalian ini kan mau pertahanin on-nya, mau pertahanin on dua-duanya kan nggak mungkin. Iya, pasti ada satu yang harus kalian relakan. rela. Saya on satu ya. Oke. Iya, dibuka terus. Terserah lu mau tangan kanan apa tangan kiri. Iya Bu ya. Ini aja sih. Bisa Bu ya. Dia enggak bakal copot ya. Oh, ini baru mau dibersihin gitu ya. Dibersihin sambil ditekan-tekan. Nah, misalnya nih pasiennya punya punya nekrotik ya. Berarti wajib kalian gunting. Jadi demen tanya sama ibunya, Bu sakit gak Bu? Nggak sakit ya Bu. Aduh suster sakit. Belum saya gunting Bu, gitu aja. Diapain itu Bu? Digunting. Padahal udah digunting. Belum ini Bu, belum saya gunting. Emang sugestinya ya begitu. Ngilu je dan je. Kalian bisa satu orang pasien itu bisa sampai sejaman loh. Buset. Harus teliti ya Bu. Nah, setelah itu kalian perhatikan nanti ada yang namanya slok menempel di area kulit. Itu juga wajib kalian gunting. Tapi kalau misalnya kalian nggak ragu, kalian gunting saja bagian debridemennya. Perlu atau tidak, oke? Sudah? Kalau sudah dibersihkan,
Sudah diberi apa? Apa sih Bu neprotik? Nekrotik. 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 Protik. Oke, berarti guntingnya udah nggak dipakai lagi ya. Bisa mati, jaringan mati. Sudah masuk ya. Gunting corak bengkok. Panjang banget ini. Ini saya on kan dua-duanya ya. Iya sih. Oh di lagi ya. Kenapa tuh? Gue tadi doang stop gitu. Sudah. Bersihin lagi ya Bu. Kan itu kan awalnya Kalau misalkan ada guanya Bu, dipasang. kita boleh gak kan sambil bersihin sambil ditekan-tekan biar keluar? Nah ini Boleh. kan dipasang. Makanya kita dari Woncare itu selalu menggunakan prinsip bersih. Karena akan susah mempertahankan konsep steril. Nanti awalnya bingung. Ya, sudah bersih. Kalian nggak kalau luka segini ini kalian bisa perlu 2 sampai 3 pouches loh. Ini termasuk luka besar loh. Itu kalau kategori luka DM. Lupa dia yang bilang ini. Iya. Berjalan. Coba menggerogoti. Boleh Pak. Seenaknya aja, seenaknya kita. Itu ngantek. Bersih. Kita udah pakai steril. Oke, dikeringin ya. Udah dibersihin. Ya, kalau nempel gimana tuh caranya? Iya gimana? Kalian irigasi pakai NaCl. Irigasi, misalnya nempel nih. Irigasi, tarik pelan-pelan. Irigasi, tarik pelan-pelan. Irigasi, tarik pelan-pelan. Berarti nggak kering Apa? Iya, konsep konvensional itu mesinnya masih kering. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah dibersihkan, saya mau on kan dua-duanya, karena saya mau pegang Supratul. Saya sudah nggak ada bersihin apa-apa lagi kan? Ya. Berarti nanti lagi. Buat jaringan. Oh yang transparan. Bukan. Iya, yang nempelin jaringan. Oh iya tahu. Yang mau dijahit juga pakai ini. Apa? Mau jahit pakai ini dulu kan? Jahit. Iya ini. Oh. Nggak tahu, aku nggak pernah jahit. Apa sih? Enggak maksudnya. Supramnya cuma dapat satu. Dapat berapa cuci? Satu anak satu enggak? Itu yang lagi digunting Bu itu dapat berapa? Dapat 32 siswa. Nggak mungkin sih. Kita nggak boleh bayar kayaknya. Kita nggak boleh beli. Nggak boleh kayaknya. Orang cuma Kalian beliin aja. nggak boleh mahal. Biar kuliah juga mahal. Iya, minta aja nggak masalah. Tuh. Nggak boleh Bu. Bilang Bu Rizka yang minta. Bilang Bu Rizka yang minta. Mantap sama Adit. Ya kan itu bukan asli. Aduh. Oh iya. Buat menyatu. Iya kayak double tip. Itu kalau itu rapat banget tuh kayak gitu. Ini tujuannya buat apa? Buat mempertahankan kelembapan aja. Dan di dalamnya ini kandungannya hidrogel. Hidrogel kandungannya. Apa sih itu namanya? Itu apa namanya Bu tadi Bu? Supratul. Supratul. Kandungannya hidrogel. Supratul. Fungsinya untuk mempertahankan kelembapan. Mempertahankan Oh dipotongnya nggak sesuai segede gini bu?
Oh, hemat. Kalau pasien beneran jangan ya. Oh, alah. Sesuai Karena harus sesuai segede-gedenya, Sama lukanya kan? Kalian juga segede-gede. Oh, ini karena hemat dong. Biar rapi juga ya Bu ya. Bukan. Kalian kan mau pakai banyak kan? Iya, Bu. Berapa orang Kita pura-pura aja dulu. Kita pura-pura aja Bu pakai yang itu. Iya, Bu. Kita biasa bekasan. Kan pas di rumah sakit pura-pura semua. Bisa bakal sembuh-sembuh pasti. Ya jangan gitu ya, saya Bilang aja udah. di Hidrogel. Bener enggak? Ya udah Mas ya. Bu, angkat ya. Kayak yang Di waktu saya bimbing CI, mahasiswa mana itu yang pura-pura karena terlalu sering pura-pura. Kan, bener kan ya Bu? jadinya kebiasaan Bu Iya, dari jadinya- semester 1. Jadinya ini pura-pura. Kita juga pura-pura ini. Ini kan pura-pura Bu. Dunia ini pada pura-pura. biar hemat. Terus itu dibilang kayak ini. Terus kita praktek nih. Iya, pura-pura pakai diskon udah nih. Pas minusnya aja. Insya Allah bisa. Kita infus aja dikasihnya expired, Bu. Iya Bu, pesan expired. Expired apa ya? Cairannya, Bu. Cairannya Bu. NaCl-nya. Kan itu kan bisa Bu langsung kalau langsung kan Kadang NaCl. kelihatan Bu. Gitu. Kadang nggak boketnya yang Kayak ada yang ngejal. Jadi kena mata lu. Aboketnya yang expired. Aboket expired. Kan ada tanggalan. Maksudnya enggak aboket expired, maksudnya masih Aboket masih enggak, ada. Dikasihnya yang itu malah fungsinya. Oh iya. Iya. Aboket ya. Nah, ke situ. Ukur ya. Fix coy. Itu mereknya. Oh, dan gitu dong. Ini Hepafix. Hepafix. Foto Hepafix. Ya. Ultrafix. Sesuai. Habis ini dulu. Potong 4 sisi ya. Hepafix. Kalian nanti kalau misalnya udah perawat, udah jadi perawat, Amin. mau ambil apa? Mau ambil side job ya jadi one care aja. Itu jadi one care aja. Satu hari itu kalian bisa sampai 500-an. Ibu pernah Bu? Iya. Oh boleh. Sampai sekarang juga saya masih. Oh pasien DM. Iya Bu. Banyak dong Bu. Iya itu Asal mah. kuat aja. Buat part time. Asal kuat aja, nggak pusing. Tapi teman saya Bu, kan ini Bu bau banget tuh. Iya. Jangan Iya gitu. lah. Iya. Itu kan ciri khas. Kan itu minus. Ngajing. Pasien DM tuh bau cing. Tapi uangnya nggak bau. Iya. Badannya Fee-nya berapa Bu? Fee-nya sama ibadah. Fee-nya berapa fee-nya? Itunya. Boleh lah Bu, jangan. Fee aja. so asik banget ajak-ajak ini yang belum tentu ini. Kita mah nyari ilmu, Bro. Ya udah berancang-ancang nih bertiga nih. Bu rekrut nih. Ya 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 Bu, ajak Bu. kalau Bu Rizka lagi ada panggilan ya. Iya panggilan. Panggilan Mari dong. Rasanya nggak enak banget dah. Ya enggak apa-apa buat ilmu. Putri mah tidak Buat berkepentingan. ilmu. Kalau ada Putri diomelin nih. Panggilan apa? Panggilan alam. Putri. Parah lu. Panggilan Komunikasi Bu. dulu katanya mau Iya, duit bener apa gitu. mau Bu Malianti. Bu Malianti. Katanya Oh iya iya yang pernah itu. duit enggak? Yang gaji kayak 50 juta. Iya 50 juta Oh. 50 juta itu. Mau lah. Iya, maunya duit semua sekarang. Perawat itu side jobnya sebenarnya banyak. Banyak. Kalau misalnya kalian ini aja, jadi perawat juga pengen duitnya rajin. Apa? Duitnya nggak ada Bu, ya, perawat Enggak ada aja. perawat. Tapi kalau di daerah Bukan di nggak ada. daerah, Bu. BTCLS aja mahal Bu. UMR aja Siapa yang nggak bilang? dapet Bu. Di daerah enggak ini Bu, enggak dihargain banget tuh perawat. Di Bekasi aja apalagi. Bukan enggak dihargain enggak sih di daerah? Lebih ke apa? Karena emang Kan udah kayak ininya masih lebih banyak pasiennya daripada. Ya udah ke Iya. Jepang aja kayak gitu. Itu kan sesuai. Gede itu Bu. Kayak di Ya Jakarta udah ke juga Jepang, ke gitu. Jepang. Jepang buat volunteer. Tapi kalau ke Jepang ya kalian harus ini ya. Apa Bu, sekolah lagi Bu? Iyalah. Belajar bahasa Jepang. Tunjangannya. Bu, Ibu kenapa mau jadi dosen Bu? Kenapa nggak jadi perawat aja Bu? Capek. Coba Bu, cerita coba, dong Bu. Bu. Kita Kenapa? penasaran nih. Dosen- Dulu praktek. Dosen lebih Ibunya yang diwawancara. Ibu kenapa Bu? Saya penasaran. Cemburu pasiennya. Sakitan. Jangan dibikin. Saya udah 5 tahun di ini. Bosan ya, Bu? Lapangan bosan. Mau cari pengalaman baru Mana ya, sih Bu? Bu ya?
ya Bu ya? Enggak, biasa kalau ketika di koi di Justru lapang ya. Apa itu ibu namanya? Kan enggak salah Bu. Mitela. Ya Bu ya. Di mana Kaki gituan kalau betul Tapi mah kalau di rumah sakit terus memang jenuh Ci. Itu biar tapi kalau di rumah sakit ya Bu Rizka tuh sore pasiennya bisa banyak. Home care-nya Bu ya. Dapat banyak, home Bu. care itu kan dari pasien rumah sakit. Iya bener Bu. Infusan bawa sendiri dia. di lapangan bola kali. Ya kalian modal Padahal misalnya dari rumah sakit Bu ya. Bawa pulang. Bener kan Bu? Bu emang kalau home care katanya ada agensinya Bu. enggak, saya mandiri. Tuh ibunya enggak ada yang Itu mah ini ya Bu, langganan ya Bu ya, paling ya Bu ya. Tapi kan bisa buka klinik ya bu. Paling langganan ya Bu ya. Iya. Tapi harus ini kan Bu punya sertifikat ya Bu. Kalau buka Satu luka klinik. 200.000 ada 6 pasien. Enggak ada. Enggak ada. 1,2. Kalau ada pasiennya kalau ada. Tapi praktek kalau praktek harus hidungnya ada keren ya sertif. Bu, hebat hidung ibu. Kan kadang-kadang pasti banyak juga pasien yang diabetes yang udah bau banget, ibu bisa Nanti tahan. enggak, kalian kalau udah terbiasa itu enggak bakalan bau. Oh, udah biasa aja ya. Udah ditutup sama Tuhan. Awal-awal itu Awal-awal misal Bu, itu kita pertama kali ke situ Bu, nih. Awal-awal saya 2 hari enggak makan. Kalau misalnya langsung wewen di depan pasien, enggak boleh. Enggak sopan. tapi kan pasti ada, pasti Enggak profesional pasti ada kita sakit lah. Ci. Profesionalnya kita lah. Wewe-nya ya. Keluar karena Tapi seininya pasti refleks Pasti sih, ada, refleks. iya, pasti ada. Ini ya. Apalagi yang nggak biasa. Saya ditahan ya. Tahan. Dikit bisa gue. Dikit. Enggak itu biar. pakai tali rapi. Mitela enggak boleh. Oh, enggak bisa, enggak boleh, Bu. Ini harusnya ada pengaitnya. Iya ada pengaitnya. Tapi di atasnya dikasih Tajam-tajam. Agak susah. Di Pavik. Kan buat ini tadi. Rekatkan. Ya Allah. Ya, ibu sudah selesai ya. Nanti 3 hari lagi kita balik ya Ganti Ibu lagi, Bu, ya. 3 hari. 3 hari. 3 hari balik. Dari balik. Dengerin. Alhamdulillah nak. Bu, tong kaca Bu. Bu, tong kaca, Bu. Kita sampai sini ada yang mau tanyain? Tadi ngitung ya, Bu. Ya yang mau tanya. Yang ngitung-ngitung Bu. Iya, Bu, coba Bu hitung, Bu. Oh, kayak Hitung luas kayak jaringan. dicangkuk. Kalau gitu suruh pasiennya angkat. Bu, coba diangkat Bu. Lemes beneran. Masih nyeri Bu. Iya sus. Ya, ada berkurang dari tadi. Iya sus. Ya, siapa yang mau coba? Saya dong, Bu. Saya udah tadi duluan. Tapi sampai udah Nana todol lagi dong.